Hai guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari ini saya akan memasak gulai ikan kembung dengan kacang panjang, masakan ala Sumatera Barat atau Minangkabau. Di sini diperlukan ikan kembung. Saya hanya memasak 3 ekor ikan kembung, lalu dipotong menjadi 2 sehingga dapat 6 potong. Kemudian kacang panjang beli aja Rp5.000. Kemudian ada bumbu yang sudah digiling karena saya tidak sempat untuk mengilingnya, saya hanya beli yang sudah digiling. Belinya bilang beli bumbu gulai ikan untuk sekilo ikan. Kemudian di sini juga ada cabai rawit merah, kemudian serai 2 lembar, kemudian ada daun kunyit, kemudian juga ada asam kandis sebagai ciri masakan khas Minangkabau, kemudian juga daun ruku-ruku. Daun ruku-ruku ini kalau untuk orang Padang masak ikan itu biasanya dibeli daun ruku-ruku secukupnya. Garam, kemudian sebagai penyedap di sini saya menggunakan kaldu jamur. Kemudian di sini santan kelapa sebanyak 1 butir kelapa yang sudah jadi santan. Di sini kita masaknya ala praktis saja, tidak parut kelapanya, tapi kita langsung beli santannya. Kemudian bumbunya juga langsung bumbu sudah digiling, kita tinggal hanya memotong-motong kacang panjangnya, sementara ikan itu sudah dipotong oleh tukang yang jualan ikannya. Baik, saya akan lakukan apa langkah selanjutnya. Pertama, kita nyalakan apinya, kemudian kita aduk santan yang ada di kuali. Santannya harus diaduk terus supaya tidak pecah ya, karena kalau gulai santannya pecah itu tidak enak dilihat. Baik, kita tunggu sampai santannya mendidih. Ini kita masukkan dulu bumbunya. Bumbu kita masukkan, bumbunya udah diparut, kita masukkan. Ini langsung disemplungkan saja. Juga bisa versinya ditumis bumbunya, tapi di sini saya hanya langsung memasukkan ke dalam santan, jadi tidak ditumis dulu ya guys. Ya, kemudian kita masukkan satu persatu. Kita masukkan cabai rawitnya. Kita masukkan serainya, serai, sirih, serai, daun kunyit, kemudian daun ruku-ruku kita masukkan. Untuk kandis nanti ya guys, setelah kuahnya mendidih. Kita tunggu sampai santannya mendidih dan sambil diaduk, jangan sampai ditinggal ya guys. Oke. Ya guys, ini kelihatan santannya sudah mulai panas, kemudian sudah mulai ada tanda-tanda mendidih ya. Dan tadi saya aduk, tidak saya tinggal. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita masukkan tadi kandis yang belum dimasukkan, kita masukkan supaya rasa asam segarnya itu terasa. Jadi fungsi kandis ini adalah untuk menyegarkan. Sementara ikan tadi setelah kita bersihkan, kita cuci, kemudian kita beri kita beri jeruk nipis, kemudian garam ya guys. Oke. Nah, ini sudah mulai mendidih, sudah ada tanda-tanda mendidihnya. Nah, dengan diberikannya cabai rawit merah tadi, ini sebagai kembang ya, membuat masakan itu berwarna, ada hijaunya, ada merahnya. Nah, ini sudah mendidih guys. Setelah mendidih, saya akan masukkan
ikan yang telah dipotong ke dalam santan yang mendidih. Ya, kita masukkan pelan-pelan. Sambil tetap kita aduk supaya santannya tidak pecah ya. Kita aduk, tapi mengaduknya harus pelan-pelan dengan mengambil kuahnya di atas, tidak boleh diaduk secara kasar karena nanti kita takut ikannya rusak atau tidak dalam bentuk semula. Ikannya harus tetap kelihatan cantik, tidak kompel ya. Nah, ini sudah kelihatan ya guys, sudah cukup kira-kira berapa menit. Kita masukkan kacang panjangnya belakangan. Kacang panjang kenapa dimasukkan belakangan? Supaya kacang panjangnya tetap garing, tetap berasa kres-kres dimakan ya, tidak terlalu lunak. Ini ditunggu sampai ada berminyak ya. Sekarang setelah menunggu sekian beberapa saat, kita mulai masukkan kacang panjang yang sudah kita potong-potong tadi guys. Ya, kita masukkan. Ya, kita masukkan kacang panjangnya. Kelihatan cantik ya guys, warnanya hijau, ada merahnya, ada kuningnya, kuahnya. Tetap kita aduk supaya tadi tidak pecah santannya. Nah, kita aduk pelan-pelan. Jadi masak ini memang butuh kesabaran, tidak bisa ditinggal ya guys. Kita aduk, nanti terakhir kita masukkan garam. Sebenarnya garam sudah ada pada ikan ya. Waktu kita membersihkan ikan tuh, ikannya kita beri jeruk nipis dan garam. Sambil kita rasakan rasanya bagaimana. Sekarang kita masukkan garam ya guys. Untuk kacang panjang tidak perlu lama. Tadi supaya kacang panjang tetap kriuk-kriuk waktu dikunyah, tidak lembek atau lembut ya. Kita masukkan garamnya secukupnya ya. Nah, setelah itu kita masukkan kaldu jamurnya kaldu jamur secukupnya saja ya. Sebenarnya untuk ikan laut, kembung atau tongkol ini tidak kita beri penyedap pun juga tidak apa, karena ikan laut itu sudah mengandung asam glukomat ya, yang membuat masakan itu jadi sedap seperti diberi penyedap. Nah guys, sudah hampir matang. Nanti kita tinggal angkat, kita siapkan wadah untuk makan. Setelah kacang panjang kita masukkan, kita aduk pelan-pelan, apinya mulai dikecilkan supaya mendidihnya tidak terlalu bergejolak. Mendidihnya kecil saja, kita tunggu sampai kuahnya berminyak. Nah, ini sudah kelihatan keluar minyaknya. Nah, kalau sudah berminyak, kita matikan apinya dan masakkan gulai kembung dan kacang panjang sudah siap dimakan dengan nasi ya guys. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.